Baik, selamat malam, Bang Juma. Iya, malam. Ya, mohon maaf mengganggu. Ini mau nanya Bang Juma, Siap. tentang surga kan di surat Al-Baqarah Iya, yang Al-Baqarah 25, Al-Baqarah 25. Perbedaan surganya di Injil Markus iya. dengan di Al-Quran ini bisa minta dijelaskan nanti Bang. Saya baca yang di Al-Baqarah dulu Bang Juma ya, yang Al-Baqarah Boleh. 25. Boleh. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman Iya, dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Sedangkan kalau di Injil Markus, betul, Markus 12:25 ya. Markus 12:25, orang-orang Saduki bertanya kepada Yesus tentang surga. Kemudian Yesus menjawab, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidaklah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya, ini tentang perbedaan surganya, Bang Juma. Terima kasih. iya. Baik. Jadi di dalam Markus 12 nomor 25 yang Anda maksud tadi itu, memang betul tidak ada orang kawin-mawin pada saat kebangkitan, Bang. Anda harus membedakan kebangkitan dan di surga atau di jannah. Jadi ketika dikatakan di dalam Markus itu anestemi itu bangkit, baru keluar dari kubur, langsung mau kawin, itu kayak ayam. Saya jadi ingat ayam kakek saya, baru bangun turun dari kandang kejar betina. Jadi manusia itu manusia yang kemudian tertuntun, punya pola, karena manusia itu bukan hewan. Masa bangkit dari kematian langsung kawin? Enggak, Bang. Coba baca kemudian Wahyu 21 nomor 9. Baca Matius 9:15, Markus 2:20, Lukas 5 nomor 35. Wahyu 10 nomor 7. Ada mempelai wanita, mempelai pria di surganya Anda itu. Tapi orang Kristen ini memang cenderung lebih berpikir bagaimana menjatuhkan Islam, tanpa dia lupa bahwa serangan-serangan terhadap Islam itu justru akan menghantam kepala mereka dari kiri kanan dari Bible. Markus 12 nomor 25, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, kayak mana ceritanya orang bangkit baru keluar dari kubur tiba-tiba mau kawin? Enggak ada itu, Bang. Coba Anda baca di dalam Yohanes 5 pengakuan Yesusnya langsung. Kalau kita lihat di dalam kitab saudara, bahwasanya orang dari kubur itu dibangkitkan. Mereka yang berbuat baik akan dibangkitkan untuk mendapatkan surga. Mereka yang berbuat dosa akan dibangkitkan kemudian untuk dihukum berdasarkan perbuatan ketika di dunia. Ini orang baru dibangkitkan dari kubur. Jadi kita di alam kubur, kalau dalam bahasa Ibrani-nya Sheol, kalau dalam bahasa Yunani-nya Hades, kalau dalam bahasa Quran itu barzakh. Jadi alam maut.
tempat berkumpulnya manusia-manusia yang sudah pindah dari bumi menuju ke surga atau menuju ke neraka. Mereka singgah di alam persinggahan namanya Sheol atau Hades atau Barzah. Antara dunia dan akhirat. Akhirat itu nanti dua alamnya, yaitu surga dan neraka. Sebelum menuju ke sana, manusia berada di alam barzah. Ketika kemudian orang bangkit dari alam barzah, itu dihakimi dulu kawan, bukan langsung kawin-mawin. Jadi dalil Markus 12 nomor 25 itu tidak salah, memang itu betul. Sebab apabila orang kawinkan, ya iyalah pastilah, orang dihakimi aja kagak, orang kawin-mawin. Ingat, Matius 19 nomor 29. Barang siapa yang meninggalkan istrinya demi untuk Allah, demi untuk kebenaran, demi untuk mengikuti nabi-nabinya, maka Allah menyiapkan baginya 100 kali lipat. Itu kata Yesus. Di surga nanti siapa yang menjadi pengikut Allah, pengikut Tuhan, mengasihi Tuhan, mengikuti nabinya, percaya kepada Yesus hanya utusan Tuhan, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat istri nanti di surga. Mau diapain itu istri kalau ada 100 di depannya tuh? Mau diapain? Mau dijadikan gantungan kunci? Gak mungkin bang, gak mungkin. Nah, coba anda lihat di dalam Wahyu 21:9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ini kalau sudah di surga. Kalau di alam penantian, menanti keputusan di padang mahsyar, yaitu kita akan dihakimi berdasarkan perbuatan. Dan mereka yang berbuat baik akan keluar dari kubur, bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Itu dihakimi orang dulu, dihakimi, diputuskan. Ini cocoknya kemana? Oh, ke surga. Ini cocoknya ke neraka. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam alamnya masing-masing sesuai dengan perbuatan. Masa bangkit dari kubur tiba-tiba cari mangsa? Enggak lah bang. Jadi tidak salah dalil anda itu. Nah, sedangkan kalau di surganya umat Islam, wabashiril ladina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min thamarati rizqa qalu hadha alladhi ruziqana min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalid. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka disediakan surga. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buah yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Ada satu hal yang perlu anda perhatikan di sini. Ketika kemudian orang Kristen menganggap dirinya benar, Tuhan tidak memberikan babi untuk dimakan, tapi Kristen inginkan. Oke? Tuhan kemudian mengharamkan makanan-makanan agar supaya orang tidak memakannya, tapi Kristen menginginkan. Kristen mengambil itu. Kristen membutuhkan, tapi giliran kemudian Tuhan memberikan makanan justru ditolak. Apa itu namanya? Tuhan memberikan makanan, padahal Yesus mengatakan, aku akan makan bersama dengan engkau di surga semeja dengan Abraham dan seterusnya. Lucu kan? Tuhan memberikan makanan, tidak mau dia. Giliran tidak dikasih untuk dimakan, mereka makan semuanya. Kalau perlu mobil truk pun dimakan. Aneh. Aneh memang kalian itu. Ketika di surga, itu bukan lagi tempat kita mengabdi. Itu tempat pembalasan yang pencipta kita janjikan kepada kita. Bagaimana kita taat di bumi, karena Tuhan itu maha penyayang. Ketika kita taat, menahan perut, menahan lisan, menahan jasad ini dari hal-hal yang diharamkan, maka nanti kelak Allah akan menghalalkan itu semua. Itulah yang disebut jannah, surga, tempat kebahagiaan. Bagaimana anda bisa bahagia? Coba anda pahami ini. Ini secara logika nih. Apakah Tuhan itu kejam? Enggak mungkin. Tuhan itu maha penyayang, maha pengasih.
Tuhan memberikan Anda kelamin. Oke? Lalu kemudian dihidupkan pada tempat yang kekal. Hidup kekal, punya kelamin, tapi pensiun kelaminnya. Hanya dijadikan sebagai aksesoris atau dijadikan sebagai alat untuk menarik sinar gitar, habis itu dipetik biar ada bunyi. Itu surga atau neraka namanya. Anda memiliki keinginan, Anda memiliki syahwat yang kemudian halal untuk disalurkan, tapi Anda menolak. Ada apa dengan Anda? Ketika kemudian di dunia justru diharamkan, Anda halalkan. Di kehidupan berikutnya dihalalkan, Anda haramkan. Ini lucu Anda manusia. Apakah ketika Anda nanti kehidupan berikutnya Anda sudah bukan manusia? Misalnya Anda bangkit dari kubur berupa kecoa, atau ketika Anda bangun dari kubur itu berupa walang sangit. Saya rasa walang sangit pun butuh kepuasan hasrat. Kalau nggak percaya tanya Bom-Bom. Apalagi ente. Bagaimana mungkin nanti Anda masuk surga, Anda mengingat kehidupan di dunia? Apa yang Anda katakan? Andai dulu di dunia aja daripada di sini. Punya senjata, tapi pelurunya nggak ada. Punya lambung, tapi nggak diisi. Apanya artinya ini hidup kekal kayak begini? Padahal kiri kanan ada buah-buahan. Kiri kanan banyak yang indah-indah, banyak bidadari-bidadari, tapi Anda bangkit dari kehidupan nanti, Anda sudah berubah menjadi apa itu ya? Menjadi kura-kura ninja. Tapi kura-kura pun masih membutuhkan kemudian jantan betina. Apakah setega itu Tuhan pencipta langit dan bumi? Kita aja nih. Kita nih. Punya anjing peliharaan di rumah. Lalu kemudian kita kebiri dia. Kita larang, kita suntik nonotnya supaya tidak tegang. Atau kita tutup rahimnya supaya tidak melahirkan. Sehingga hilang nafsunya. Apakah itu Anda tidak kasihan sama anjing Anda yang begitu gagahnya, kemudian lantas kemudian Anda kebiri, apa namanya itu? Dikebiri ya? Apa namanya itu ya? Dihilangkan nafsunya. Senjatanya dikebiri. Dikebiri. Gimana siksanya itu binatang? Coba, Anda manusia yang begitu sempurna, apalagi yang bangkit tubuh kemuliaan, artinya tubuh kesempurnaan, yang begitu ganteng, beribu kali ganteng lagi, begitu 1000 lebih kali lipat lagi kejantanan Anda di sana, ketampanan Anda di sana. Tapi yang ucoknya loyo, letoy, nggak bisa ngapa-ngapain, hanya seperti kain batik, kain horden ditiup angin. Alamak. Itu mah bukan surga coy, itu penderitaan, itu siksaan. Kain horden. Iyalah, senjata cuman kain horden, dipakai kipas-kipas. Gimana ceritanya? Aduh, mama kodong. Jadi pahami Markus 12 itu kawan, 25, pahami bahwa itu bukan surga, itu hari kebangkitan dari kubur. Janganlah mau seperti ayam jantan, belum cuci muka, belum sikat gigi, cari betina kejar sana sini. Baru juga keluar dari kubur, cari betinanya, kejar betina. Enggak lah kayak gitu. Kita ini bukan binatang. Jadi kita dibangkitkan menurut Al-Quran dan menurut Yesus, dibangkitkan, lalu kemudian dihakimi. Setelah dihakimi, baru diputuskan, ini penghuni neraka, ini penghuni surga. Gitu. Nanti di surga, kita diberikan segala macam kenikmatan. Di situ tidak ada lagi kesengsaraan. Yang ada hanya kebahagiaan dan kenikmatan saja. Tapi ingat bang, orang beriman itu tidak mungkin kemudian pola hidupnya itu seperti binatang. Kalau di dunia saja mereka tidak berzina, di dunia saja mereka menjaga kelamin mereka, di dunia saja mereka menjaga pola hidup mereka, bagaimana nanti di surga, di mana dia bisa melihat langsung Tuhannya? Tidaklah mungkin orang beriman itu seperti binatang, seperti hewan.
Tidaklah mungkin orang beriman itu seperti di film-film biru yang Anda sering nonton. Tidak mungkin. Orang beriman ketika masuk ke jannah, jalannya pun itu penuh zikir, duduknya penuh zikir. Jadi tidak seperti pola yang kita bayangkan, seperti ada penceramah yang Ustadz dadakan, dia mengatakan di surga itu ada pesta seks. Itu kalau ketemu saya itu kusiletin mulutnya itu. Nggak ada yang kayak gitu. Dipikirnya surga itu surga itu tempat suci. Kenapa kemudian kita dihalalkan? Ya karena suci tempat itu, nggak ada haram di situ. Tempat suci, nggak ada kecemburuan. Yang ada hanya kasih sayang, kebahagiaan, kenikmatan dan seterusnya. Itu baru surga. Pada orang pada saat itu ketika ditanya, kawan. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya Anda menganggap itu surga. Itu bukan surga itu. Hanya dicontohkan, tidak ada kawin mawin seperti malaikat di surga. Karena di surga memang malaikat tidak kawin mawin. Nah, begitu juga manusia ketika hari kebangkitan. Tidak ada kawin mawin. Seperti itu saudara Al-KTP. Silakan. Baik Bang Juma. Tapi ini kalau kita baca dari judul perikopnya kan, ini pertanyaan orang Saduki Bang Juma. Iya, betul. Tentang apabila saudaranya meninggalkan istrinya, kemudian saudaranya menikahin istrinya dan seterusnya sampai ke 7 keturunan. Terus Yesus menjawab kepada mereka, kan kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ini sebenarnya saya baca ulang Bang Juma, yang ayat 25. Iya. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Berarti ditekankan di sini kan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Iya, di padang mahsyar itu kita seperti malaikat. Tidak ada kawin mawin. Betul itu. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, itu kan hari kebangkitan itu. Bukan bicara di surga. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang Semak Duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, akulah Allah Abraham, akulah ilah Abraham, ilah Ishak dan ilah Yakub. Dia bukanlah Allah yang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Ini bukan berbicara mengenai surga. Ini berbicara mengenai alam kebangkitan. Belum surga Bang, belum surga. Anda harus belajar membedakan hari kebangkitan dan hari akhirat. Hari kebangkitan itu manusia dibangkitkan seluruhnya dari kubur. Setelah itu dihakimi. Setelah dihakimi lalu ditentukan. Dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Nah, setelah di dalam surga, barulah memiliki pasangan. Jadi Anda salah kaprah kalau Anda menganggap Markus 12 itu surga. Itu bukan surga. Hanya pembandingnya seperti malaikat di surga. Tetapi manusia pada saat itu masih di masa kebangkitan dari alam kematian, dari alam barzah. Begitu saudara. Coba banyak kali data-data, banyak sekali data-data yang gimana? Iya, tadi Wahyu 21 berapa Bang Juma? 21 nomor 9. Wahyu 10 nomor 7. Yerusalem baru ya, Yerusalem yang baru. Ya, Yerusalem baru lah, itulah surga. Berbicara mengenai surga itu. Yerusalem baru. Kehidupan setelah kematian. Dan ingat Bang, ketika Yerusalem baru itu ada, yang dibangkitkan di situ adalah orang-orang yang sudah mati, bukan orang-orang yang masih hidup. Coba Anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi di Yehezkiel 37. Lalu firman Tuhan kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepada hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Elohim kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu
dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah itu aku bernubuat. Kedengaranlah suara, sungguh suatu suara gerak tulang-tulang itu bertemu satu sama yang lain. Sedang aku mengamatinya, lihat urat-urat ada, dan kulihat daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman Tuhan kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Elohim, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman Tuhan kepadaku, hai anak-anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Elohim, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan bawa kamu ke tanah Israel. Lihat itu bang, urat-urat tumbuh, daging-dagingnya tumbuh. Apa anda pikir ketika mereka dihidupkan bangkit kembali nonotnya tidak ada? Ayo bang, itulah kekeliruan agama saudara yang menganggap bahwa ketika kehidupan berikutnya kita tidak ada daging, kita ada tulang. Kenapa agama-agama samawi di luar Kristen, karena Kristen ini kan bukan agama samawi ya, kenapa agama samawi itu memiliki aturan-aturan kedagingan? Badan yang dipenuhi makanan haram, dia punya kewajiban untuk merasakan nikmatnya, kok nikmat pula, dahsyatnya panasnya api neraka. Jasad tubuh yang menjaga dirinya dari makanan yang diharamkan Tuhan berdasarkan agama dari agama samawi ini, itu punya hak untuk mendapatkan kenikmatan di surga. Kemaluan yang terpelihara, yang tidak berzina, tidak melakukan hal-hal yang dilarang selain yang disesuaikan dengan agama, maka itu akan mendapatkan imbalan seluruhnya. Anda lihat tadi di Yeskel 37,